Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Duyanti dari kelas A semester 4 dengan NIM 311423003. Video kali ini untuk memenuhi UTS pada mata kuliah menulis buku ajar yang dosen pengampunya izin saya sebut nama beliau, Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Nah, untuk selanjutnya selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar menulis buku ajar menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada menurut Suharsimi Arikunto tahun 2010, menyatakan bahwa penulis buku ajar harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuan ini akan menjadi panduan dalam penyusunan materi dan membantu pembaca memahami apa yang diharapkan dari mereka setelah mempelajari buku tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Sanjaya tahun 2008, mengemukakan bahwa buku ajar sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual, di mana materi disajikan dengan mengaitkan teori dengan praktik nyata. Hal ini akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Kemudian, konsep dasar menulis buku ajar menurut saya yaitu menulis buku ajar didasarkan pada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan agar materi yang disampaikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Terutama pada bahasa yang digunakan dalam buku ajar harus jelas dan mudah dipahami. Kalimat yang komunikatif dan sederhana akan membantu peserta didik dalam memahami materi dengan lebih baik. Penggunaan ilustrasi, diagram, serta contoh-contoh konkret juga dapat memperkuat pemahaman konsep yang disampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi hubungan buku ajar dengan komponen pembelajaran. Nah, yang pertama, hubungan buku ajar dengan pendidik. Hubungan buku ajar dengan pendidik sebagai panduan dalam menyampaikan materi. Pendidik dapat menggunakan buku ajar untuk merencanakan pembelajaran, memilih topik yang relevan, dan menentukan cara penyampaian yang sesuai. Kemudian yang kedua, hubungan buku ajar dengan peserta didik. Hubungannya yaitu sebagai sumber utama informasi bagi peserta didik. Buku ini menyediakan materi yang terstruktur dan sistematis, sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri. Yang ketiga, hubungan buku ajar dengan bahan ajar, yaitu salah satu bentuk bahan ajar yang mencakup semua sumber dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk buku ajar, modul, artikel, dan sumber digital. Buku ajar harus selaras dengan bahan ajar lainnya untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan materi yang diajarkan. Yang keempat, ada hubungan buku ajar dengan media, yaitu sebagai alat dan sumber yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Penggunaan media yang bervariasi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang terdapat di dalam buku ajar. Kemudian yang kelima, ada hubungan buku ajar dengan metode, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. Buku ajar dapat mendukung berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, atau pembelajaran berbasis proyek. Pendidik dapat memilih metode yang sesuai dengan konten buku ajar dan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan. Yang keenam, ada hubungan buku ajar dengan evaluasi, yaitu sebagai proses untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Buku ajar seringkali mencakup latihan, soal, atau kuis yang dapat digunakan untuk evaluasi. Selain itu, buku ajar juga dapat memberikan panduan bagi pendidik dalam merancang evaluasi yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi prinsip dan persyaratan penulisan buku ajar. Namun, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip penulisan buku ajar. Nah, yang pertama, itu ada kejelasan, yaitu materi yang disajikan harus jelas dan mudah dipahami. Penulis harus menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari jargon yang tidak perlu, serta menjelaskan istilah-istilah teknis dengan baik. Kemudian yang kedua ada keteraturan, yaitu buku ajar harus disusun secara sistematis dan terstruktur. Setiap bab atau bagian harus memiliki alur yang logis dimulai dari pengantar, pembahasan, hingga kesimpulan.
Kemudian yang ketiga ada relevansi, yaitu materi yang disajikan harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Penulis harus memastikan bahwa konten buku ajar sesuai dengan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Kemudian yang keempat itu ada interaktivitas, yaitu buku ajar sebaiknya mencakup elemen interaktif seperti pertanyaan, latihan, dan studi kasus untuk mendorong keterlibatan pembaca dan membantu mereka menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Kemudian itu yang kelima ada keterhubungan, yaitu materi dalam buku ajar harus saling terkait dan membangun pemahaman yang komprehensif. Penulis harus menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang berbeda dan bagaimana mereka saling mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persyaratan penulisan buku ajar, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran yang jelas. Buku ajar harus mencantumkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur di awal setiap bab atau bagian. Hal ini membantu pembaca memahami yang diharapkan dari mereka setelah mempelajari materi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada sumber referensi yang valid. Penulis harus menggunakan sumber referensi yang kredibel dan terkini. Daftar pustaka yang lengkap dan relevan harus disertakan untuk mendukung informasi yang disajikan. Kemudian yang ketiga ada bahasa dan gaya penulisan. Penulis harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens yang dituju. Gaya penulisan harus konsisten dan menarik, serta memperhatikan tata bahasa dan ejaan yang benar. Kemudian yang keempat ada format dan desain yang menarik. Buku ajar harus memiliki format yang rapi dan mudah dibaca. Penggunaan gambar, tabel, dan grafik yang relevan dapat membantu memperjelas informasi dan membuat buku lebih menarik. Kemudian yang kelima itu ada uji coba dan umpan balik. Sebelum diterbitkan, buku ajar sebaiknya diuji coba dengan kelompok sasaran untuk mendapatkan umpan balik. Hal ini dapat membantu penulis memperbaiki dan menyempurnakan konten serta penyampaian materi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kualitas buku ajar. Nah, yang pertama, akurasi dan kelengkapan materi harus terjamin. Informasi yang disajikan berdasarkan sumber yang kredibel dan telah teruji kebenarannya. Kemudian yang kedua ada keterpaduan buku dengan kurikulum. Memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga ada segi tampilan. Desain buku ajar harus menarik dan nyaman dibaca dengan tata letak yang rapi, penggunaan warna yang mendukung pemahaman, serta ilustrasi yang relevan. Kemudian yang keempat ada kualitas bahasa. Hal ini juga menjadi faktor penting di mana pemilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan istilah harus sesuai dengan tingkat pembaca agar tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian yang kelima ada interaktif dan aplikatif. Hal ini menyediakan latihan soal, studi kasus, serta tugas-tugas yang mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan menerapkan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kelayakan buku ajar. Nah, yang pertama itu ada aspek isi. Materi harus sesuai dengan standar kurikulum dan kebutuhan pembelajaran. Kemudian yang kedua, aspek kebahasaan. Penggunaan bahasa harus sesuai dengan kaidah tata bahasa dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga ada aspek penyajian. Hal ini mencakup sistematika penulisan, keterbacaan, serta kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang keempat ada aspek kegrafikan, seperti tata letak, ilustrasi, dan desain visual turut mempengaruhi daya tarik dan kenyamanan pembaca dalam menggunakan buku ajar. Selanjutnya materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu teknik penulisan buku ajar bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada menentukan tujuan dan sasaran pembaca. Tentukan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, pastikan isi buku sesuai dengan kebutuhan pembaca. Kemudian yang kedua itu ada menyusun struktur atau kerangka buku. Buat daftar isi yang mencakup bab dan subbab, berikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas, dan pastikan ada keseimbangan antara teori dan praktik. Kemudian yang ketiga tetap penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari istilah yang terlalu teknis tanpa penjelasan.
Sesuaikan tingkat kesulitan bahasa dengan target pembaca. Kemudian yang keempat itu ada contoh dan ilustrasi. Sertakan contoh-contoh yang relevan untuk memperjelas konsep yang diajarkan. Ilustrasi, tabel, dan grafik juga dapat membantu pemahaman. Yang kelima ada menyisipkan unsur kebahasaan dan keterampilan berbahasa. Pembelajaran harus mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Gunakan teks yang beragam seperti narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang keenam ada latihan dan evaluasi. Berikan latihan di akhir setiap bab untuk menguji pemahaman pembaca. Sertakan kunci jawaban atau penjelasan untuk latihan tersebut. Yang ketujuh ada referensi dan sumber belajar. Cantumkan referensi yang digunakan dalam penulisan buku ajar. Hal ini bisa berupa buku, artikel, atau sumber online yang relevan. Yang kedelapan ada melakukan penyuntingan dan revisi. Periksa tata bahasa dan ejaan. Pastikan isi buku konsisten dan tidak ada kesalahan konsep. Mintalah masukan dari ahli bahasa atau rekan sejawat.